Ya. Ini kenapa? Kenapa aku harus bobok siang? Kenapa aku nggak boleh main terus gitu ya? Kenapa aku harus belajar bobok sendiri tapi ayah boboknya sama ibu gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah levelnya udah lebih sulit ya, tidak sekedar itu apa gitu. Kalau di usia sebelumnya, di level pendidikan sebelumnya kan lebih ke ingin tahu itu apa. Tapi kalau udah siap untuk SD itu sebetulnya salah satu tandanya tuh itu kritisnya udah sudah nggak sekedar mengikuti aja gitu, tapi dia sudah bertanya kenapa aku harus melakukan ini, apa saja sih yang harus siapin, kapan sih kita akan bilang bahwa anak kita nih sudah siap nih untuk masuk sekolah dasar. Anakku udah bisa baca gitu, pasti udah aku daftarin, udah bisa baca, udah bisa berhitung gitu. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak Salsa, Mas Dani. Boleh dipanggil Tika aja ya, biar nggak kepanjangan. Bu Tika. Oke. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat juga Mbak Salsa? Alhamdulillah sehat. Semangat luar biasa ya. Apalagi ini Hari Pendidikan Nasional. Betul. Cocok banget sama acara tema kita. hari ini. Iya, temanya hari ini cocok banget ya, Bu ya. Nah, apalagi ini sebelum kita masuk nih, Bu, kira-kira apa yang mau dibahas nih, Bu, tentang mempersiapkan anak ke sekolah dasar? Oke. Tadi saya udah dengar sedikit waktu di sesi sebelumnya Mbak Salsa udah iklanin dikit ya, kesiapan masuk sekolah ya Mbak. Karena ini udah bulan Mei, bentar lagi, dan bahkan kalau di beberapa sekolah swasta mungkin sudah lebih dulu ya mau mempersiapkan anak masuk ke kalau secara khusus sekolah dasar ya. Jadi apa saja sih yang harus siapin? Kapan sih kita akan bilang bahwa anak kita nih sudah siap nih untuk masuk sekolah dasar gitu. Kira-kira itu hari ini yang kita akan obrolin. Oke ya, itu gambarannya ya, Bu, biar sahabat pendengar dan juga pemirsa YouTube ini tahu apa sih yang akan kita bahas di hari ini. Ayo Bu, kira-kira untuk anak ini usia berapa yang sudah matang yang memang siap untuk masuk ke sekolah dasar utamanya nih, Bu? Iya, baik Mbak Salsa. Jadi sebetulnya kan aku mau bahas isunya sedikit. Sebelumnya tuh biasanya orang pada umumnya, orang tua pada umumnya atau masyarakat awam itu kan pasti pertanyaannya atau pernyataannya adalah anakku udah bisa baca, pasti udah siap dong. Ya kan? Iya, benar banget. Familiar kan dengan kalimat itu. Anakku udah bisa baca gitu. Pasti udah aku daftarin, udah bisa baca, udah bisa berhitung gitu. Tetapi apakah membaca dan berhitung ini adalah satu-satunya parameter untuk anak tuh siap masuk SD gitu. Nah, itu sebetulnya kan pertanyaan besarnya gitu. Karena sebetulnya kalau dari sisi kesiapan, justru membaca dan menulis atau berhitung, calistung ya, yang kita biasa kenal calistung itu tidak menjadi parameter utama, walaupun nantinya masuk SD biasanya udah harus bisa baca ya, tetapi kita melihat kesiapan secara keseluruhan apa aja, misalnya kesiapan dia secara motorik gitu ya. Motorik itu seperti apa, udah bisa belum nih dia menggunakan tubuhnya secara efektif, dia kayak lari gitu, nggak kejeglong-jeglong, ngantri, nggak nabrak-nabrak temennya misalnya ya. Atau motorik halus, dia udah mulai bisa nulisnya itu udah agak rapi gitu ya, agak tertata gitu ya. Bisa dibaca. Bisa dibaca ya. Gitu ya. Terus atau gunting-gunting gitu ya. Gunting-gunting gitu ya, motorik halus gitu. Kalau secara emosi, apakah anak sudah mampu nih berpisah sementara dari orang tuanya? Atau justru sebaliknya, orang tuanya udah siap belum nih anaknya sekolah? Jangan-jangan masih gondeli sehingga masih bisa nggak ya nungguin di sekolah dari pagi sampai siang pulang sekolah, bukan karena alasan rumahnya jauh atau apa, tapi ya mungkin belum terlalu percaya anaknya sudah mampu nih untuk sekolah sendiri. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita bahas, bahwa kesiapan sekolah tidak semata calistung. Jadi seorang anak yang bisa calistung belum tentu dia sudah siap mengikuti pembelajaran di sekolah kalau aspek-aspek yang tadi saya sebutkan itu belum terpenuhi. Kira-kira gitu. Iya. Jadi berapa nih, Bu, kira-kira anak itu bisa memasuki, yang bisa menangkap
tadi itu yang kemampuan kognitif, kemampuan motor gitu. Nah itu di umur berapa Bu kira-kira? Betul. Jadi memang ini kalau yang peraturan PPDB terbaru kalau nggak salah lihat di 2024 ini kan justru Mas Menteri ini menyebut 5 tahun 6 bulan sudah boleh ya gitu boleh, ya. Sudah boleh, ini terbaru untuk 2024 gitu ya. Tetapi kalau peraturan sebelumnya sebetulnya 7 tahun gitu ya. Tetapi 5 tahun 6 bulan maupun 7 tahun yang tahun kemarin itu sebetulnya juga dengan persyaratan bahwa anak dinyatakan siap untuk mengikuti pembelajaran di tingkat SD, salah satunya yang dibuktikan dengan surat keterangan kesiapan masuk sekolah oleh psikolog gitu ya. Jadi itu salah satunya. Tapi kalau kita bicara rata-rata usia, secara umum kita bicara statistik, rata-rata anak memang biasanya matang di usia 7. Gitu, usia 7 itu kita biasanya mulai sebut kalau di psikologi itu adalah usia sekolah. Ya artinya beneran sekolah secara sudah formal gitu ya. Kalau Bu. usia sebelumnya tetap sekolah, tetapi kan sebutannya adalah masih PAUD, taman kanak-kanak gitu ya. Nah, jadi itu usia 7 itu yang sebetulnya dinyatakan siap. Kita bicara rata-rata artinya apa? Kebanyakan anak. Kalau kita bicara istilah statistik itu kan rata-rata tuh ya kebanyakan anak. Tetapi tetap ada angka-angka anak di mana mungkin 7 tahun lebih tapi belum siap, atau 7 tahun kurang tapi sudah siap gitu. Tetap ada, tetapi angkanya tidak terlalu banyak. Sehingga pemerintah mungkin menjadikan usia 7 tahun sebagai dasar itu lebih ke rata-rata populasi anak itu 7 tahun dia matang. Oke, gitu. Ya. Jadi 7 tahun itu udah dianggap matang ya, Bu ya. Rata-rata matang. Nah, kalau misalkan nih Bu, kok anakku nih udah bisa calistung nih, terus ya udah deh aku masukin aja, wong udah bisa baca gitu kan, udah bisa baca, udah bisa nulis. Nah, tapi umur mungkin masih kurang 6 atau 5 tahun gitu. Nah, itu akan berpengaruh nggak sih Bu sama apa ya, cara mereka beradaptasi di sekolah gitu? Gimana Bu kalau menurut? Jadi ketika kita bicara kematangan itu kan satu tadi calistung itu kita boleh memasukkan itu sebagai salah satu indikator untuk orang awam. Tapi kalau dari kami tentu saja itu tidak kami masukkan sebagai salah satu indikator utama. Tapi kalau orang awam, oh ya udah bisa baca tulis nih, berarti gampangannya kan sebetulnya secara kognitif kita asumsikan tidak ada masalah ya. Kemudian aspek lain apa itu tadi, sanggup nggak dia tuh bermain sama teman-temannya, sudah bisa belum, atau dia masih khawatir, masih takut ketika berinteraksi, artinya secara sosial mungkin dia belum siap. Kemudian secara bantu diri udah bisa belum nih dia ke toilet sendiri, jangan-jangan dia belum bisa, selama ini masih full pampers atau masih full dibantu, sementara ketika usia SD tidak mungkin itu dilakukan. Anak mau ke toilet karena takut atau tidak terbiasa, jadi takut itu bisa jadi karena selalu ditemani ketika akan melakukan aktivitas di toilet, atau tidak terbiasa karena selalu diladeni. Nggak mungkin kita anak itu akan menunggu dari datang sampai pulang ngempet kepingin pipis, itu akan sangat mengganggu proses anak, pembelajaran anak di sekolah ya gitu, juga proses interaksinya, karena mungkin teman-temannya kan akan, kok kamu nggak berani sih, kok kamu nggak bisa, anak menjadi cenderung kurang percaya diri ya. Jadi aspek-aspek itu yang oleh orang tua tuh kadang-kadang nggak dimasukkan gitu. Memang secara kognitif bagus banget, informasi pengetahuan umumnya, berhitungnya bagus semua, tapi itu tadi semuanya masih diladenin. Jadi yang tadi saya sempat sampaikan, kadang-kadang justru orang tuanya nih yang nggak siap untuk memasukkan anak. Artinya apa? Anak, orang tua tuh full membantu banget, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa melakukan hal-hal itu sendiri. Sesimpel membuka jajannya sendiri selalu dibukain. Coba deh, banyak banget anak-anak sekarang tuh yang jajan turis ya, yang melepas anaknya jajan gitu. Yang plastik itu nggak bisa. Minta, aduh ini gimana? Bener gitu ya. Jadi kalau lihat di TikTok banyak banget guru-guru kelas 1 yang sampai bikin konten bahwa lagi makan setiap 1 menit ada yang minta bukain, minta tolong dibuka, minta bukain kotak bekal dan sebagainya. Itu hal-hal simpel yang sebetulnya sangat bisa diupayakan oleh orang tua di rumah dalam rangka untuk mempersiapkan anaknya lebih siap untuk masuk sekolah. Basic skill ya Bu, basic skill, itu basic skill yang harus memang dari rumah sudah dididik seperti itu, karena itu memang basic skill. Ya, betul. Nah,
ngomongin tadi soal yang basic skill ya Bu. Kira-kira kan kalau sekarang kan nggak hanya di taman kanak-kanak ya Bu, Betul. TK ya Bu ya. Betul. Di misalnya sekarang kalau ada kan namanya pendidikan anak usia dini atau preschool gitu. Nah, kira-kira kalau sebagai psikolog anak juga ini Bu. Nah, itu penting nggak sih Bu untuk memasukkan anak ke preschool atau ke PAUD itu? Ya. Bukan masalah penting, tetapi apakah perlu atau tidak? Iya, perlu atau tidak gitu ya. Case-nya bisa jadi menjadi berbeda untuk setiap anak ya. Ada anak-anak yang memang tidak memiliki kesempatan untuk stimulasi sosial, artinya rumahnya pinggir jalan raya, di rumah hanya ada dia dan neneknya misalnya, sehingga kesempatan untuk dia bertemu dengan anak seusianya menjadi sangat minimal. Itu biasanya saya sarankan nggak masalah gitu, karena anak punya kesempatan untuk berlatih interaksi sosial. Nah, itu hal-hal yang zaman dulu mungkin jadi nggak ada PAUD, karena zaman dulu tuh begitu keluar buka pintu isinya anak-anak semua dan diperbolehkan bermain gitu ya, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan stimulasi. Stimulasinya tuh tidak hanya sosial, tapi itu tadi motorik. Kemudian motorik tuh apa, dalam bentuk dia dorongin temennya naik kereta atau naik truk-trukan, dia dorongin, itu sudah stimulasi. Nah, kalau sekarang di kondisi di mana memang tidak memungkinkan di rumah itu tersedia hal-hal seperti itu, maka PAUD menjadi salah satu opsi yang cukup bagus. Oh, jadi kalau kita mau masukin ke PAUD itu karena untuk utamanya adalah tujuannya untuk dia agar punya stimulasi, sebetulnya intinya kita gitu menstimulasi ya, semua aspeknya itu kita stimulasi. Jadi kalau di rumah aja, kalau orang tuanya mampu menyediakan itu tidak hanya teman-teman, tetapi ada masanya di mana orang tua bisa menjadi berpura-pura jadi temannya seusianya. Jadi ya mainnya tuh beneran main heboh, main semangat gitu. Yang sering terjadi kan orang tua kesulitan melakukan itu. Kalau main ya berperan sebagai orang tua, lebih banyak mengajar misalnya. Jadi oh ya ini harus diginikan, ayo kita begini, ayo kita rapikan, sehingga dia nggak punya kesempatan untuk main sama teman seusianya. Kalau dia mampu menjadikan dirinya sebagai teman untuk anaknya pada waktu-waktu tertentu di mana dia bermain. Contohnya itu apa tuh, ada keingintahuan yang sama, aku kok nggak tahu gimana tuh, aku mau, ada rebutannya sedikit misalnya, persis seperti anak-anak, boleh silahkan di rumah. Tapi kalau dalam hal dia tidak mampu ya memang orang tua harus sering ngajak. Kalau misalnya nggak mau ke PAUD ya sering diajak misalnya posyandu, kan misalnya sebulan sekali, arisan ibu-ibu pun boleh, datang ke arisan keluarga, sehingga anak terpapar dengan banyak kesempatan sama orang-orang gitu ya. Betul. Nah, itu terjawab banget ya sahabat pendengar. Mungkin sahabat pendengar atau pemirsa di YouTube ya, ada ibu-ibu yang ibu bekerja gitu kan biasanya. Nah, ini salah satunya itu tadi untuk tujuannya agar mereka anak-anak kita berinteraksi ya kan, bertemu sama orang-orang berbagai macam, mereka jadi lebih fokus untuk interaksi sama orang ya. Apalagi sekarang ini Bu, yang menjadi kekhawatiran itu adalah ketika orang tua gak bisa jadi teman, tapi nanti kalau anaknya rewel, ribut, anaknya jadi ini deh gadget. Nah, biasanya kayak gitu ya Bu ya. Nah, akhirnya jadinya ke sana kan. Seringnya ke sana. Biar gampangnya aja deh daripada anak rewel, dibandingkan dengan ngajak anak gimana mendistraksi anak biar ini ya Bu ya. Lebih interaksi sama orang tua juga ya Bu ya. Nah, oke deh. Sahabat pendengar, itu tadi kata Bu Tika ya tentang penting gak sih ini pendidikan anak usia dini deh. Oke. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya tadi proses belajarnya ini kan kalau umurnya belum matang ya, bagaimana sih caranya biar salah satunya kan mungkin dengan tes psikis ya Bu, mungkin kan sekarang tes kesiapan. SD, betul. Nah, itu seberapa penting Bu tes kesiapannya ini, dan apa aja yang diujikan untuk anak-anak itu? Ya, jadi itu tadi kalau menilik pada aturan terbaru kan itu tadi usia 5 tahun 6 bulan boleh masuk SD dengan syarat memang dengan catatan membawa surat keterangan kesiapan masuk SD yang dikeluarkan oleh psikolog gitu. Jadi yang dites itu apa aja ya? Yang jelas sebetulnya tidak jangan dibayangkan Bapak Ibu membayangkan tuh seperti tes masuk
CPNS. Masuk CPNS, waduh, gimana nih? Iya. Atau tes akademik lainnya akademik. Gitu ya. Jadi bukan seperti itu, tetapi nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi misalnya bagaimana sih kemampuan anak konsentrasi, bagaimana sih kemampuan anak untuk membedakan bentuk-bentuk dasar gitu ya. Jadi itu tadi tidak penting kalau dalam tes kesiapan anak itu bisa membaca menulis, tetapi tetap itu akan biasanya tetap akan jadi nilai plus, terutama ketika memang SD kan tetap biasanya langsung gas baca tulis ya gitu, walaupun katanya nggak boleh diajarin membaca di tahap sebelumnya, tetapi biasanya langsung pembelajarannya membutuhkan kemampuan membaca dan menulis. Jadi distimulasi terkait membaca dan menulisnya tidak masalah, yang penting tidak kemudian menjadi sebuah pemaksaan anak wajib untuk bisa menguasai itu sebelum usia SD gitu. Jadi seperti itu Mbak Salsa. Nah, terus kan pastinya akan ada apa ya Bu, kendala mungkin ya ketika mau tes kesiapan ini. Nah, gimana sih mungkin caranya dari orang, kan pastinya setelah melihat hasil tesnya gitu kan, itu kan hasil tesnya balik lagi ke orang tua ini. Betul. Kira-kira kan ada parameternya, tolak ukurnya nggak ini Bu? Misalnya orang tua punya tugas nih harus menyiapkan lagi, atau ini kira-kira sudah siap nih. Nah, biasanya saran-saran apa nih dari Bu Tika sebagai psikolog yang untuk memberikan apa ya, saran ke orang tua gimana? Iya, jadi biasanya kan kalau kategori siap kan kita nggak usah omongin ya, siap ya. Tapi kategori yang belum siap itu ya memang biasanya kita sarankan orang tua untuk yang utama tuh justru memberikan kesempatan ya untuk anak bisa melakukan sendiri gitu. Jadi ini kenapa saya highlight dari tadi berkali-kali, lebih banyak sekarang tuh kan orang tua tuh tidak semua, tetapi pengasuhannya itu cenderung ke helikopter parenting ya. Jadi gimana tuh Bu? Helikopter parenting dong? Serba berusaha untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan anak sehingga anak tidak dibiarkan untuk mengalami kesulitan sedikit pun gitu ya. Jadi sehingga anak akhirnya memang tidak terlatih, bukan tidak bisa, tidak terlatih. Jadi memang justru highlightnya kasih kesempatan nih Bu, jangan semuanya diladenin gitu ya. Kadang-kadang orang tua sekarang tuh tidak semua, tetapi ada yang itu tadi misalnya anaknya cuma melirik, orang tuanya udah tahu nih keinginannya apa. Oh kamu mau makan ya gitu, sehingga anak bahkan tidak sempat untuk mengutarakan keinginannya, mengambil piringnya sendiri, menyendok nasinya sendiri. Nyendok nasi itu kan bukan perkara gampang ya, kan berat, panas gitu. Itu kan sebuah latihan koordinasi motorik gitu ya. Nah, itu adalah basic untuk anak, sebetulnya kan bisa nih nanti baca tulis dan sebagainya itu kan menulis terutama ya, atau koordinasi untuk sekedar di sekolah dia bisa itu tadi buka tempat pensilnya sendiri, buka kotak bekalnya sendiri gitu. Jadi itu hal-hal yang highlight utamanya tuh justru kasih kesempatan ya. Kalau sudah kasih kesempatan jangan diburu-buru. Contohnya gimana? Ketika kita misalnya ngajak ngobrol nih, saya ngajak ngobrol klien yang datang ya untuk kesiapan masuk sekolah, saya nanya namanya siapa gitu, anaknya masih diem gitu ya. Itu gimana itu? Dan itu sebetulnya kan nggak apa-apa. Mereka kan tidak semua anak responnya cepat ya. Kadang-kadang ada anak yang memang perlu waktu untuk merespon, apalagi kita sebagai orang baru, kami ya pemeriksa ini sebagai orang baru gitu kan, pasti dia butuh merespon. Ibunya mungkin udah nggak sabar, itu dijawab namanya siapa, namanya gitu. Malah ibunya ribut ya. Betul. Padahal ketika kita diam menunggu anak merespon, itu juga sedang memberi kesempatan untuk anak menjawab, karena banyak yang itu tadi sekedar menjawab pertanyaannya aja ngelihat ibunya dulu. Gitu ya. Padahal kan namanya dia bukan nama ibunya gitu ya. Tapi itu kita kasih kesempatan. Hal-hal sesimpel itu bermakna sekali untuk bisa membantu anak lebih siap nih untuk sekolah. Jadi nanti di sekolah dia nggak perlu lagi, dia bisa mengutarakan, Bu Guru saya mau ke toilet gitu. Nggak perlu harus ditanya kamu mau apa gitu. Kalau di rumah mungkin dia selalu ditanya sehingga mengutarakan kebutuhannya jadi kesulitan. Maka dari itu tips utamanya justru yuk ibu-ibu kasih kesempatan yuk anaknya untuk belajar mandiri gitu. Boleh loh anak itu salah gitu ya. Salah tuh artinya itu tadi, misalnya buka ini nggak bisa-bisa gitu ya, buka ini nggak bisa-bisa, nggak
Jangan langsung udah sini ibu bukain, kalau nggak dibukain ibu nggak bisa gitu. Yuk nggak apa-apa, coba nih caranya gini. Bahkan kita perlu tutorial kalau kita contohin ini loh, ini dipegang nih, dicubit ke sini sedikit gitu, atau sekedar buka kotak bekalnya itu gitu. Itu hal-hal yang sangat boleh gitu, dan itu tidak menjadikan seorang ibu menjadi tidak sempurna ketika tidak melakukan itu. Kadang-kadang kan jebakannya di situ ya, jebakan stigma medsos ya. Seolah-olah ketika ibu tidak melakukan itu semua, lo ngapain sebagai ibu, padahal tidak gitu ya. Jadi ibu-ibu juga ini jadi geser sedikit ya ke ibunya ya, bahwa tidak melakukan itu semua ke anak tidak menjadikan ibu tuh kemudian bukan ibu yang sempurna. Justru ibu itu bukan ibu yang justru dengan melakukan itu, memberi kesempatan pada anak, sesungguhnya ibu sedang memberi kesempatan anak untuk melejitkan potensinya gitu. Benar kan banget gitu ya gitu. Jadi tolong ya ibu-ibu muda nih, terutama yang mainannya medsos, TikTok ya. Mama muda nih. Mama muda gitu ya. Udah perfect kok. Mama nggak harus semua diurusin dari ujung kepala sampai ujung rambut si anak. Justru dengan mama kasih kesempatan, sesungguhnya mama juga memberi kesempatan anak untuk berkembang secara optimal. Gitu. Jadi buat bunda-bunda, sahabat pendengar dan juga pemirsa YouTube Radio Magelang FM, itu tadi ya, salah satunya adalah kita juga belajar ya sebagai ibu untuk bersabar ya. Jangan maunya diburu-buru, anak belum bisa apa-apa tapi harus pengen cepet ya. Pengennya cepet aja lah. Lama kamu mah. Kalau makan sendiri lama gitu. Padahal di sekolah nanti dia istirahat. Dia harus makan sendiri. Dan ini beberapa kali ini jadi cerita sedikit nih Mbak Salsa. Beberapa kali ini memang ada keluhan gitu karena anaknya kan lapar. Sementara dia biasa makan di rumah dibantu ya. Istirahat sekolah kan pendek banget nih, 15 menit dia baru makan dapat 2 suap udah bel. Sehingga cranky di jam pelajaran berikutnya karena dia lapar gitu. Dan bukan saya nggak sangguin loh Bu, saya kasih bekal gitu, tapi buka bekalnya dia lama, nyuapnya dia masih lama. Tahu-tahu bel udah berbunyi, lapar lah dia. Sehingga dilaporkan oleh guru adalah nggak konsentrasi kalau udah jam istirahat, padahal lapar. Karena lapar itu jadi lama, impactnya betul, nggak konsentrasi. Jadi kadang-kadang keluhannya tuh mundur-mundurnya tuh, yaitu keluhan sekarang kan biasanya konsentrasi dan sebagainya. Setelah kita trace atau kita telusur tuh tidak selalu karena konsentrasi, bisa jadi karena anak tidak terbiasa aja sehingga lama. Bu, tugasnya nggak selesai gitu. Kalau banyak lihat TikTok kan, anakku ADHD nih pasti nih gitu. Padahal ternyata nggak terlatih aja. Ngerjainnya jadi pelan karena dia baru ngerjain 1-2 ini capek gitu ya. Karena kan di rumah nggak biasa ya. Gitu. Karena terus jadi mikirnya anakku ADHD nih, terlalu beraktif nih. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati juga untuk melihat itu ya. Jadi nggak langsung mendiagnosis sendiri. Apalagi sendiri nggak boleh banget ya. Nggak boleh ya. Oke deh, sahabat pendengar, seru banget ya tadi sama Bu Tika. Jen. Kita ngobrolin lagi tentang gimana sih cara mempersiapkan anak untuk masuk ke sekolah dasar. Tapi setelah ini kita jeda terlebih dahulu ya. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Dan kembali lagi bersama dengan saya masih di Bincang Sehat Keluarga. Tadi seru banget bersama dengan Bu Tika selaku psikolog klinis dari Suroyo Hospital. Nah, dan Salsa mau mengingatkan lagi buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, beratensi juga di 0882 135 135 atau juga bisa melalui phone live di 366 899 ya. Dan sahabat bisa bertanya nih kira-kira seputar tema hari ini untuk mempersiapkan anak-anak kita ke sekolah dasar. Nah, Bu Tika, ini sudah ada yang bergabung bareng dengan kita ya di Bincang Sehat Keluarga. Ini dari Pak Joko di Ngembi ya. Kapan sebaiknya mempersiapkan anak untuk masuk ke sekolah? Nah, terus ada juga dari Ibu Bulan. Apa tanda-tandanya anak kita ini sudah siap untuk masuk ke sekolah? Gitu. Bisa dijawab dulu Bu. Iya, takut lupa ya pertanyaannya. Oke, kayaknya dari tadi sebenarnya kita sudah bahas ini, cuma nggak apa-apa kita sudah tipis-tipis ya, Bu ya. Tipis-tipis sudah di-spill ya. Jadi kapan sih sebetulnya kita bisa mempersiapkan anak untuk masuk sekolah dasar gitu ya? Paling mudah tetap patokannya usia.
Ya, paling mudah tuh tetap patokannya usia gitu. Jadi sekarang kan hampir semua masuk TK, dan sekarang kalau nggak salah syaratnya masuk SD juga melampirkan ijazah TK. Artinya anak sebaiknya sudah pernah mengikuti pembelajaran di TK. Jadi satu patokan utama adalah usia. Kapan? Ya ketika memang sudah TK besar nih, berarti kita sudah mulai mempersiapkan anak untuk masuk SD gitu. Kalau masih TK kecil, PAUD apalagi ya sesuai usianya aja lah, stimulasinya itu memang untuk mengembangkan seluruh aspek anak, tetapi nggak secara khusus kita persiapkan untuk masuk ke sekolah dasar. Mungkin itu ya jawabannya kalau untuk pertanyaan nomor 1. Kalau yang kedua apa tadi, tanda-tanda anak itu udah siap untuk masuk ke sekolah dasar ya. Ya, kalau tadi motorik udah dibahas. Sekarang kalau motorik halusnya misalnya ya itu tadi, kalau gambar bentuknya udah bagus, udah ngebentuk belum, udah kelihatan belum nih. Udah ada bentuknya, bukan sekedar coret-coret gitu ya. Ada upaya lah untuk dia berusaha bentuknya ini menyerupai, walaupun mungkin dalam kacamata orang dewasa tidak terlalu menyerupai, tapi tidak hanya coretan biasa gitu ya. Kemudian konsentrasi, jadi dia lebih tekun nih mengerjakan sesuatu yang dia sukai, itu biasanya mulai siap nih anak gitu ya. Kemudian berbagi dengan teman-teman, bukan bagi-bagi angpau gitu bukan, tetapi artinya dia bisa nih main yang interaksi sama temannya, bukan sekedar parallel play. Jadi parallel play itu ya main tapi sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ini mainnya sudah ada interaksi. Misal dipinjam, ini boleh nggak aku pinjam gitu ya Bu ya, termasuk selain pinjam-pinjaman adalah berusaha membagi kesenangannya. Ini loh truknya ini masuk ke sungai, kamu lihat gak gitu. Jadi ada upaya untuk menarik atensi atau membagi kesenangannya dia terhadap orang lain gitu ya. Itu bisa disebut salah satu tanda udah siap gitu. Kemudian juga anak sudah lebih bisa ini agak ngeselin mungkin kalau dalam kacamata umum gitu ya. Jadi pertanyaannya itu udah lebih kritis. Kenapa gitu ya Mas Bu? Jadi bukan hanya apa, itu apa gitu ya. Kalau dulu kan kenapa itu apa gitu, tapi ini kenapa? Kenapa aku harus bobok siang? Kenapa aku nggak boleh main terus gitu ya? Kenapa aku harus belajar bobok sendiri tapi ayah boboknya sama ibu gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah levelnya udah lebih sulit ya. Tidak sekedar itu apa gitu. Kalau di usia sebelumnya, di level pendidikan sebelumnya kan lebih ke ingin tahu itu apa. Tapi kalau udah siap untuk SD itu sebetulnya salah satu tandanya tuh itu kritisnya sudah nggak sekedar mengikuti aja gitu, tapi dia sudah bertanya kenapa aku harus melakukan ini gitu. Jadi itu agak challenging ya Bu untuk jawabnya. Ini sedikit cerita juga Bu. Nah, saya kan punya keponakan ya. Ini memang umurnya ini belum ada kayaknya 3 tahun ya Bu, 3 tahun. Jadi dia lihat video kan Bu, lihat video yang kemarin ada video banjir Dubai. Nah, banjir Dubai jadi kan semua mobil-mobil tuh kan kerendam kan. Terus dia tanya, kenapa kok nggak pakai kapal aja? Loh, ini banjir. Ya kenapa kok nggak pakai kapal? Lu terus gimana jawabnya? Betul. Bingung juga. Kalau itu kan periode kritis, tapi dia masih belum bisa melihat sebab akibat gitu ya. Jadi kritisnya betul. Jadi dia lebih ke apa yang dia lihat dia pertanyakan. Kalau yang di usia SD 5-6 tahun ini biasanya itu tadi udah ada, dia tahu sudah ada aturan ada aturan kenapa begini nih, dia mulai mengkritisi itu gitu. Jadi jadi sudah tahu sebab akibatnya seperti apa. Betul. Kalau ini kan makanya jadi pertanyaannya kenapa nggak naik kapal, dia tidak tahu ada penyebabnya adalah banjir ya gitu. Mungkin kalau dia sudah umurnya sudah 5-6 tahun pastinya sudah tahu ini karena banjir. Ya udah, jadi paham gitu. Betul. Kira-kira gitu. Terus ada satu lagi pertanyaan Bu dari Ibu Nia ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mempersiapkan anak ke sekolah? Kalau secara sosial itu tadi sering diajak ke tempat-tempat umum, kita cek nih reaksinya. Dan tempat umum itu bukan sekedar mall ya, karena banyak anak senang tetap kalau di mall, karena dia bisa lari dan sebagainya gitu ya. Tapi tempat di mana anak itu memungkinkan untuk melakukan interaksi itu tadi, arisan keluarga, silaturahmi, apalagi sih arisan PKK, apa yang gitu-gitu itu. Jadi anak belajar untuk dia harus kenalan, harus menunggu giliran, mau jalan-jalan dia juga harus tahan diri sedikit kalau lagi ada orang ngaji misalnya kan gitu. Jadi
Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian membiarkan anak tadi, memberikan kesempatan, bukan membiarkan ya istilahnya, memberikan kesempatan pada anak untuk bisa melakukan tugas-tugas sederhana sehari-harinya sendiri. Sesimpel ambil nasi, sesimpel ke toilet sendiri, sesimpel memilih baju habis mandi sendiri gitu. Walaupun mungkin di mata ibunya nggak matching, nggak cocok nih, nggak enak banget dilihat gitu ya. Tetapi anak jadi belajar untuk ngambil, ya belajar untuk menyatakan keinginannya. Karena kalau enggak nanti pas di SD dia nggak bisa nih, temennya dorong dia nggak bisa bilang bahwa aku nggak suka, aku jangan didorong-dorong, karena selalu itu yang jadi kekhawatiran ibu juga gitu. Ya. Jadi nantinya itu yang perlu atau bisa dilatih ya. Yang ketiga itu tadi, berikan kesempatan dan sabar. Jadi kalau kita minta dia ambil baju, menyiapkan untuk mandi, kalau kita yang nyiapin 2 detik selesai nih, ambil baju masih rapi gitu. Tapi kalau anak yang nyiapin, dia buka lemari, ngelamun dulu, mungkin kan gitu kan. Terus dia pilih pakai yang mana, ibu aja nggak tahu, karena selama ini biasanya ibu. Nah itu artinya kan kita perlu kasih waktu ya untuk anak tuh bisa melakukan itu semua. Yo, ini udah sore nih. Kalau sore berarti kita pakai baju apa ya gitu. Jadi bukan dia pakai baju yang itu dong. Ayo dong diinget-inget lah. Terus dia baru mau milih ambil satu. Bukan yang itu. Baru milih. Jangan yang itu, nggak matching. Akhirnya anak nggak jadi belajar. Jadi kita perlu sabar, menahan diri gitu. Ayo adik, kita udah sore. Kita kasih clue boleh. Tapi setelah kasih clue kita sabar. Biarkan dia belajar memutuskan. Iya, jadi PR banget ya untuk orang tua juga ini. Orang tua yang satset biasanya sulit juga nih. Iya. Orang tua yang satset biasanya agak kesulitan memang. Agak sulit ya. Karena ya satset. Iya, banyak ya Bu yang misalnya ada yang konsultasi nih sama Bu Tika kayak gitu soal betul. Anaknya gitu ya Bu. Betul, ya itu tadi, karena kan sekarang sepertinya semua tuh seperti hidup di dalam dunia yang serba cepat ya. Sehingga kayak nggak ada ruang untuk kita berproses. Padahal proses itu tetap penting ya untuk anak-anak, sehingga kadang-kadang perlu slow down sedikit, membiarkan proses ini berjalan seperti tahapannya anak, bukan seperti kacamata kita. Oke, ada satu lagi nih Bu Tika. Boleh. Dari Ibu Hanindia di Kompleks RST nih. Ini saat ini kan karena menjelang masuk di tahun ajaran baru ya. Jadi bunda-bunda ini perlu mempersiapkan anak dalam menghadapi hari pertama untuk masuk ke sekolah. Nah, memang selain persiapan fisik, si kecil ini perlu dikuatkan mentalnya nih. Nah, utamanya adalah hari pertamanya ini gimana nih? Mungkin dari apa ya? Dari motivasinya atau apa itu Bu Tika? Oke. Ya, pertanyaannya bagus banget nih, karena rata-rata mungkin udah dapat sekolah kan. Jadi nanti hari pertama gimana? Satu, kembali lagi saya selalu highlightnya orang tuanya jangan cemas, jangan panik, jangan kemerungsung di hari pertama. Kalau memungkinkan cuti ya, artinya itu mungkin lebih nyaman kalau memungkinkan, tetapi tidak semua orang punya privilege itu. Jadi yang penting orang tuanya tetap tenang dan nyaman. Karena apa? Seringkali itu yang kemerungsung orang tuanya, dan anak kan sebetulnya ini hal baru. Biasa sekolah TK itu berangkatnya lebih siang, SD kan biasa lebih awal. Dari situ aja udah beda. Kemudian masuk sekolah pertama itu kan setelah liburnya cukup panjang. Jadi sebelum liburannya selesai, diupayakan sudah kembali ke rutinitas normal gitu. Bangun pagi. Jadi jangan bangunnya sesukanya dia gitu. Bangunnya mulai kita biasakan pagi, mandinya juga pagi, sarapannya juga pagi gitu ya. Kemudian kalau memungkinkan juga sudah school tour gitu ya. Jadi sudah datang ke sekolahnya, lihat gitu ya. Oh, ini sekolah adik asik nih kayaknya nih, nanti gini-gini gitu ya. Jadi anak nggak asing sekali dengan sekolah gitu ya. Nah, pas hari hanya ketika itu tadi sudah dilakukan, sudah terbiasa bangun pagi, jadi paginya kan nggak kemenungsung banget. Sehingga orang tua nggak sepanang, ayo dek, maamnya cepat, ayo dek, pakai bajunya, ayo dek, jangan ngelamun gitu terus. Anak itu datang ke sekolah udah kondisinya nggak mood gitu. Iya kan? Kita mau berangkat kerja aja kalau di rumah diteriakin mulu rasanya gimana sih jadi gitu. Ya gitu. Padahal kita orang dewasa yang pengelolaan emosinya seharusnya sudah lebih matang stabil ya.
bandingkan dengan anak-anak ya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang berat ya. Dari bangun tidur udah ayo, baru melek mata ayo, belum melek bahkan udah dijejelin suapin misalnya ya. Terus dia pakai kaos kaki, aduh jangan lama-lama tuh dek misalnya gitu ya. Ya sehingga akhirnya memang banyak anak hari pertama itu jadi rewel gitu. Belum lagi datang ke sekolah udah rame. Jadi Bapak Ibu perlu mengenali anak-anaknya. Apakah anak-anaknya tipe yang memang perlu adaptasi untuk di lingkungan baru? Kalau iya, berarti nggak boleh datang mepet. Kadang-kadang anaknya udah siap, Bapak Ibunya yang belum siap, ya kan? Jadi jangan datang mepet. Biarkan kita datang, lihat dulu. Oh ini kelas adik nih, nanti ini toiletnya. Kalau adik mau pipis ke sini, gitu ya. Terus nanti kalau hari pertama masih ditungguin dan ibu bapaknya pas bisa, berarti nanti ayah sama ibu tunggunya di sebelah mana, kasih tahu nanti pulangnya jam berapa, sehingga anak merasa nyaman dan tenang ketika teman-temannya sudah datang, mulai berduyun-duyun datang, tapi dia sudah punya bekal untuk dia tahu nih sekolahnya. Tapi kalau sekolahnya jam 7, datangnya 7 kurang 5 masih cari parkir, lepas helm, sisiran, geret anaknya masuk ke dalam. Belum anaknya udah tahu-tahu disuruh kenalan sama teman-temannya. Belum kumpul nyawanya istilahnya. Tentu saja secara kita bisa berempati aja rasanya sulit ya, membayangkan bisa begitu gitu. Jadi anak malah tertekan ya. Betul, anak jadi cemasnya jadi tinggi. Jadi belum tentu anak seperti itu karena dia tidak siap untuk hari pertama, tapi jangan-jangan persiapan kita yang kurang matang gitu. Jadi kembali ke orang tua betul. lagi. Jadi kalau pertanyaannya ini adalah sebelum masuk sekolah, usahakan rutinitasnya sudah seperti akan sekolah. Kalau tadinya rutinitas liburan bangun sesukanya, handphone sesukanya dan sebagainya, kembalikan ke rutinitas setidaknya seminggu sebelumnya. Kemudian turkan sekolah sebelum hari H, kemudian pada hari H-nya bangunkannya juga dengan nyaman ya, sesuai ritme anaknya seperti apa. Jangan terlambat sampai sekolah. Sempatkan room tour atau school tour lagi itu tadi, mana sih ruangannya dia, mana sih toiletnya, mana sih ayah ibunya menunggu dan sebagainya, sehingga anak hari pertama sudah lebih nyaman. Karena merasa pede, ada bekalnya. Aku tahu kok toiletnya di mana kalau kebelet pipis. Oh, aku tahu kok ayah ibuku tunggunya di mana, atau aku tahu kok walaupun gak ditungguin nanti ayah ibu jemput jam sekian. Jadi buat PR ya, PR orang tua ya. Jadi highlight dikit ya Bu. Kan boleh nih orang tua untuk nungguin mungkin di hari pertama. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu waktu yang mungkin jangka waktu lah orang tua itu boleh nungguin gitu kalau secara psikisnya gitu anak. Seharusnya sih sudah tidak perlu ditungguin, karena salah satu indikator anak siap masuk sekolah dasar adalah siap berpisah sementara dari orang tuanya. Itu salah satu indikator. Kalaupun memang perlu ditunggu hari pertama masih oke. Ya, itu tadi kembali lagi orang tua harus siap juga nih melepas anaknya sekolah. Tapi nggak perlu sampai 1 minggu ya Bu. Ya, kecuali memang anaknya sulit. Sulit. Kalau anaknya sulit kan sebetulnya siap dengan catatan dan sebagainya. Nah, ini yang tetap perlu dibiasakan. Itu tetap perlu kerjasama juga dengan pihak sekolah gitu ya. Anak ini sendiri juga kalau tadi persiapannya mungkin seminggu, ini berarti persiapannya mungkin 2 minggu sebelum sekolah gitu. School tournya juga mungkin lebih sering dan sebagainya gitu. Jadi itu kan kasuistik ya, kasusnya tidak semua begitu. Nggak semuanya begitu ya. Jadi macam-macam ya anaknya. Betul, ada kasus-kasus yang seperti itu ya, memang perlakuannya sedikit berbeda. Tapi yang penting Bapak Ibunya pede, nyaman, tidak cemas ketika menghadapi anak hari pertama masuk sekolah. Udah modalnya itu, karena banyaknya tuh juga karena Bapak Ibunya juga cemas nih, anakku bisa nggak ya, anakku nangis nggak ya, anakku ini ya. Akhirnya intinya anak dikasih kepercayaan untuk beradaptasi ya. Anak bisa. Ada lagi nih Bu. Banyak ya. Dari Ibu Lina di Kedung Sari. Ini anak itu adalah peniru ulang ya Bu ya, peniru ulang. Iya, orang tuanya gimana. Nah, perlu nggak sih saat masuk pertama di sekolah ini orang tua itu memberikan bimbingan ataupun memberikan contoh bersosialisasi di lingkungan TK-nya itu mungkin atau di lingkungan sekolahnya itu mungkin. Yang tadi kita bahas di pertanyaan ketiga, apa yang harus disiapkan? Nah, itu sebetulnya salah satunya kan mencontohkan, mengajak ke tempat ini kan. Jadi ketika ketemu orang, halo assalamualaikum, namaku ini gitu. Itu kan sudah. Jadi bukan di hari pertama aja. Di hari pertama. Justru kalau hari pertama itu udah nggak perlu kita apa-apain.
kan anak juga sedang menata hati, menata diri nih. Enggak. Jadi nggak usah di hari pertama. Justru jangan di hari pertama, lakukanlah sebelumnya gitu. Mencontohkan ketika ketemu temannya salaman, ketemu yang lebih tua salim gitu ya, menjawab ketika ditanya gitu. Itu latihan yang dilakukan justru sebelum anak masuk sekolah. Ketika anak sudah di hari hanya, orang tua jangan nambahin sepaneng cemasnya gitu, justru ayo deh kenalan yuk. Jadi kita mengajak, bukan sekedar ngajarin, ya salim yuk, ibu salim juga nih bu guru, ini nama anak saya ini, nah ayo adik salim gitu. Tapi sudah dilatihkan sebelumnya, jadi hari itu udah tinggal performnya aja. Gitu. Performanya gimana nih? Nanti tinggal, wah, nih adik ini udah pinter nih kayaknya nih. Besok udah bisa ditinggal, udah bisa dipercayakan lah. Jadi gitu tetap kata-kata motivasi itu tetap perlu. Jadi justru yuk bisa yuk dek, yuk wah hari ini jadi bukan ayo kamu tuh hari pertama loh nanti telat gitu. Tapi dek hari pertama nih kita mau ketemu teman-teman asik gitu. Jadi anak nggak menganggap ini sesuatu yang menyeramkan gitu, karena kadang-kadang kan nanti telat, kamu nanti telat loh, ini loh ini nanti kan dihukum loh, malah kan jadi anak udah aku takut deh gitu ya. Tapi motivasinya adalah yuk kita mau ketemu teman-teman baru nih gitu, kita mau ke tempat sekolah yang baru nih, yuk semangat yuk gitu. Jadi lebih ke positif ya kalimatnya ya, positif kata-kata yang lebih positif ya untuk memotivasi anaknya gitu ya. Oke, selamat mendengar dan juga pemirsa YouTube Radio Magelang FM. Kita jeda sejenak ya, nantinya akan kita lanjutkan lagi di Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Baik, terima kasih. Kita sudah kembali di Bincang Sehat Keluarga dan masuk ke segmen terakhir ya. Untuk yang terakhir nih Bu Tika. Nah, kan ada tes psikologi ya pastinya buat anak untuk masuk ke sekolah dasar nih. Itu sebaiknya dilakukan saat sebelum mau masuk, mepet-mepet nih masuk sekolah dasar, saat dia disediakan sama sekolah, atau sebelum-sebelumnya ini bisa nih Bu melakukan tes psikologi sendiri ke tempat-tempat yang sudah menyediakan, ke rumah sakit mungkin. Iya. Jadi sebetulnya kan memang tes kesiapan masuk sekolah dasar ini belum jamak ya ternyata kalau di kota kecil kayak Magelang gini ya. Jadi yang menyediakan biasanya sekolah-sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Jadi kalau sekolah negeri biasanya yang usianya memang belum mencukupi aja yang mencari surat keterangan masuk sekolah dasar ini Mbak Salsanya. Jadi tapi sebetulnya kapan atau boleh nggak sih? Ya tentu saja boleh, agar orang tua tahu nih sebetulnya anak kita udah siap belum ya untuk mengikuti pembelajaran di jenjang SD gitu. Jadi nggak ada salahnya mencoba. Ya nggak ada salahnya mencoba. Nah bedanya kalau memang sudah disediakan di sekolah, jangan dilakukan lagi di kita gitu ya, karena anak ada faktor belajar kan, kan sama. Soalnya gitu ya. Jadi anak udah hafal ininya apa yang akan diujikan gitu ya. Sehingga tidak bisa mencerminkan kemampuan anak yang sesungguhnya kan. Oh, karena dia udah siap-siap gitu ya, Bu, ya. Jadi ini kira-kira jawabannya apa nih? Setelah ini jawabannya apa ya? Betul. Jadi gitu ya. Mungkin buat orang tua kan menguntungkan kan, nanti yang penting biar bisa masuk ke sini nih Bu gitu. Enggak, justru yang harus kita lihat justru kita lebih harusnya sebagai orang tua tuh malah lebih senang kalau lihat kemampuan anak yang sesungguhnya. Jadi tahu apa sih yang masih harus aku matangkan area mana gitu kan gitu. Jadi justru jangan bangga kalau bisa berkali-kali, kasihan anaknya kan nanti masuk bukan karena memang sudah siap, karena hafal aja jawabannya kan gitu kan. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Justru kita ketika hasilnya memang ternyata belum siap, malah enak kita jadi punya panduan. Oh dia belum siapnya di aspek A, B, C. Kita matengin deh biar nanti tahun depan siap untuk masuk SD kan gitu. Oke. Dan sekiranya kalau untuk tes itu bisa dimulai umur berapa ini? Ya kalau sudah TK besar itu. Kalau TK kecil kan belum mau, jelas masih mau TK besar kan. TK besar. Kemudian kalau kita tidak bicara rebutan sekolah, ya kalau nggak bicara rebutan sekolah ya dimepetin tahun ajaran lebih bagus. Karena artinya usia anak kan semakin matang. Karena kalau penilaian tes psikologi itu hitungan bulan tuh ngaruh.
gitu. Cuman kan sekarang kita kejar-kejaran juga sama biasanya itu kan kuota sekolah dan sebagainya. Jadi ya dipepetkan biasanya, itu aja. Sekarang juga ada yang namanya inden ya, Bu. Betul. Ya. Udah daftar duluan gitu kan, jadi oya-oyaan ya istilahnya. Iya betul ya. Gitu. Jadi ya semepet mungkin aja dengan waktu pendaftaran lebih baik. Oke. Nah biasanya tes psikologi ini nanti ada include tes minat dan juga bakat anaknya nggak sih, Bu? Ya. Bisa dilihat nggak dari situ, Bu? Oke. Jadi kalau tes minat bakat itu idealnya kan nanti mulai SMP baru kita lakukan. Oh gitu. Kalau usia anak-anak TK, SD itu sebetulnya usianya explore. Jadi justru kita paparkan dengan sebanyak mungkin aktivitas, kegiatan sehingga anak punya wawasan. Gitu. Sehingga nanti ketika usia SMP mereka sudah punya banyak pengetahuan nih terkait profesi, jurusan, sehingga ketika kita tes minat bakat anak udah kaya ininya, pengetahuannya. Oke deh Bu Tika, kita udah 1 jam lamanya, mungkin bisa gak terasa. Mungkin Bu Tika bisa memberikan closing statement ya buat pemirsa dan juga buat sahabat pendengar di rumah. Silahkan. Baik, Mama Papa, jadi sebetulnya menyiapkan anak masuk sekolah dasar itu jangan hanya dipandang untuk menyiapkan anak masuk SD, tetapi lebih jauh dari itu bisa kita maknai menyiapkan anak untuk memulai sebuah journey, perjalanan baru. Sehingga ketika kita menyiapkan perjalanan, gimana sih biasanya persiapannya matang gitu, dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan untuk kedua belah pihak gitu. Jadi ketika melakukan ini, ingatlah bahwa ini adalah sebuah journey untuk anak-anak kita memulai pendidikannya secara formal. Jadi pastikan kedua belah pihak siap, anak maupun orang tua, pastikan dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan pastikan stok kesabarannya cukup banyak. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu Tika untuk hari ini ya, hari Kamis 2 Mei 2024 bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Betul. Temanya juga sangat menarik dan juga relevan ya dengan hari ini, mempersiapkan anak di sekolah dasar. Gak terasa banget 1 jam lamanya di Bincang Sehat Keluarga, sama-sama menemani sahabat pendengar dan juga pemirsa YouTube Radio Magelang FM bersama Bu Tika. Terima kasih untuk waktunya. Semoga informasi dan juga pembahasan kita bermanfaat, pembahasan yang luar biasa ini ya, dan atensi sahabat pendengar juga luar biasa. Dan saya Salsa selaku host di Bincang Sehat Keluarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga.